Oke, Ya, bisa, Buder. Buder. Bisa, Der. Oke ya, kita mulai ya. Silahkan Mbak Nike, MC kita. Selamat pagi, Buder, Suster, Romo, Frater, Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Oke, gimana kabarnya semuanya? Sehat? Sehat. Sehat. Tuhan. Kabar Oke. baik, kabar baik. Kabar baik dari Romo Kalurus. Ya, siap Oke. mengisi, Sudah siap siap mengisi semua ruang ini. rindu katanya. Oh, mengisi ruang rindu yang sudah lama tak bertemu ya dalam POP. Mari kita akan berdinamika kembali dalam POP tahun 2022 ini bersama-sama dengan para narasumber, para pengajar, dan fasilitator. Untuk itu, yang kami hormati, Bruder Albertus Suwarto selaku Ketua Pelaksana POP Jenjang SMP tahun 2022 ini, beserta yang kami hormati Bruder, Suster, Romo, Frater, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, Shalom, Namo Buddhaya, salam pendidikan, berkah dalam dan damai Kristus berserta kita semua, dan salam sehat untuk kita semua. Dan kami mengucapkan selamat datang kembali di kampus virtual POP 2022 ini dalam kegiatan rapat koordinasi Yayasan Anggota Konsorsium Ismaya. Dan perkenalkan, dan semoga masih ingat dengan saya, Eunike Melinda Wijaya yang sering dipanggil Nike, yang akan memandu kegiatan pada pagi hari ini. Untuk itu, saya mohon izin kepada Buder, Frater, Romo, Bapak Ibu sekalian untuk membacakan tata tertib di ruang Zoom, supaya kita mengingat kembali apa yang sudah pernah kita sepakati di tahun sebelumnya dan sama di dalam tahun ini. Yang pertama, dalam penulisan nama untuk di ruang virtual ini, kami minta untuk merename dengan nama depan, kemudian nama yayasan, dan kemudian peran. Untuk tata tertib kedua, selama mengikuti kegiatan Zoom, yang pertama, seluruh peserta kami mohon untuk mengaktifkan fitur kamera, posisi on cam. Kedua, seluruh peserta tidak diperkenankan makan atau minum selama mengikuti Zoom. 3, seluruh peserta memakai pakaian rapi dan sopan. Keempat, seluruh peserta menggunakan background yang telah kami sediakan dalam chat. Kelima, jika meninggalkan ruang meeting, harap menuliskan izin dalam ruang chat. Untuk itu, kita langsung aja memulai kegiatan pada pagi hari ini, yang nanti akan dipimpin oleh Buder Albertus Suwarto. Untuk sebelumnya mengawali hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya mohon bantuannya untuk Suster Yovita bisa memimpin kita dalam doa pada hari ini dalam kegiatan rapat konsorsium. Dipersilahkan Suster Yovita. Terima kasih. Romo, Bruder, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena pada hari yang berbahagia ini, Engkau mengumpulkan kami kembali melalui virtual Zoom POP Ismoyo pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sebagai saudara-saudari pencinta pendidikan di bumi persada Indonesia ini bersatu hati membangun negara kami melalui panggilan kami masing-masing, secara khusus perutusan kami di dunia pendidikan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama kembali sebagai saudara-saudari menimba pengetahuan, ilmu,
dan apa saja yang berguna bagi kami untuk memajukan dan membangun pendidikan di tempat kami masing-masing. Maka berkatilah kami semua, secara khusus para narasumber kami, para bruder, Bapak Ibu, siapa saja yang akan memberikan masukan-masukan kepada kami. Limpahi mereka berkat-berkat-Mu Tuhan, agar dengan demikian kami boleh mengalami kasih dan kebaikan-Mu melalui mereka. Kami serahkan pertemuan kami ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jauhkan kami dari hal-hal yang mengganggu pertemuan ini. Semoga kasih-Mu selalu boleh kami nikmati dan rasakan di dalam pertemuan ini. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan atas segala kebaikan-Mu kepada kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Suster Yovita yang telah memimpin doa pada pagi hari ini dalam kegiatan rapat koordinasi. Untuk selanjutnya kita akan mengikuti dan menyanyikan dalam hati lagu Indonesia Raya yang akan diputar oleh panitia pelaksana. Baik, terima kasih Buder, Suster, Bapak Ibu sekalian. Kami mengingatkan kembali untuk mengisi link presensi yang ada di kolom chat. Silahkan Buder, Bapak Ibu Suster dapat mengisikan terlebih dahulu sebelum kita memulai berdinamika bersama Buder Albertus Suwarto. Sambil menunggu Bruder, Bapak Ibu, Frater, Romo untuk presensi, saya mau mengingatkan kembali nih untuk yel-yel luber. Masih pada ingat? Masih pada ingat semua ya? Ingat. Ingat ya Buder, semangat ya Buder. Oke, kita on cam semua, open mic semua ya, biar suaranya masuk semua, biar ramai gitu ya. Oke, kita mulai. Sebentar, biar disiapkan terlebih dahulu. Mari kita nyanyikan dengan lantang dan penuh dengan semangat untuk mengawali kegiatan kita hari ini. Ini. Luber, literasi unggul berkarakter. Yes. Oke, sekali lagi ya. Yuk semuanya.
Luber, 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 literasi unggul berkarakter. Yes. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, semangat semua ya. Sampai nanti siang nanti bersama Buder Albertus Suwarto. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Buder Albertus Suwarto FIC untuk memimpin kita dalam diskusi rapat koordinasi yayasan anggota konsorsium. Dipersilahkan Budir untuk memberikan pesan dan kesannya. Terima kasih Mbak Nike, waktu yang diberikan untuk saya dan untuk kita semua. Pastor, Suster, Buder, Bapak Ibu yang terkasih, salam sehat untuk kita semua. Kita rupa-rupanya menikmati apa yang dulu sudah kita jalani bersama, dan hari ini kita akan bersama-sama, judulnya itu refleksi ya, seperti rekoleksi ya. Nah, karena refleksi itu tentu ini menjadi acara kita bersama, bukan hanya saya atau kami dari Pangudulur untuk refleksi. Kalau terkait dengan refleksi, kami juga sudah mencoba bersama-sama sebagai tim, itu buku refleksi kami kandel ini, nah tebal ya kami ya, sudah refleksi setebal ini. Kalau nanti saya membacakan hasil refleksi kami ini kan tidak akan selesai 3 jam, ada 96 halaman refleksi kami sebagai panitia pelaksana bersama ya. Maka refleksi kita, nanti kita saling berbagi, saling meneguhkan, saling memberi inspirasi atau menemukan, menangkap inspirasi dari teman-teman antar yayasan ini, karena kita sudah menjadi satu keluarga terkait dengan atau diikat dengan program organisasi penggerak ini. Tentu ini bagi saya pribadi juga menjadi berkat karena ada banyak ide dan gagasan dari pastor, suster, bruder, frater, Bapak Ibu semua yang hampir 3 bulan kemarin kita berdinamika biasa. Dan setelah Desember dihentikan, ada beberapa yayasan itu ya istilahnya apa ya, penasaran dan ingin maju, lalu kami 3 kali juga secara virtual diskusi bersama beberapa yayasan yang mengajak kami bertiga untuk diskusi, itu dari Medan, dari beberapa tempat, itu mengajak kami untuk sharing saja perkembangan dari POP ini. Nah, sebelum kita sharing, saya menyampaikan beberapa materi yang saya anggap itu penting. Lalu nanti di sana ada pertanyaan, kami harap pastor, suster, bruder, frater, Bapak Ibu yang ada di ruang virtual ini bisa berbagi. Tidak harus mewakili yayasan, tapi bisa sebagai pribadi. Juga bisa mewakili yayasannya. Tapi kalau nanti mewakili yayasan, cenderung hanya 1 orang. Tapi boleh dari 1 yayasan 2-3 orang berbagi, karena kita bersama-sama ikut berproses dari yayasan kita masing-masing. Saya mohon izin share screen ya. Bentar. Apakah sudah tampak? Sudah ya? Sudah, benar. Jadi kita pada pagi hari ini, sesi pertama, kita akan bersama-sama mengikat, nah orang Jawa mengatakan bundeli. Bundeli itu diikat apa-apa yang berharga, yang bernilai, yang baik, lalu menjadi bekal, menjadi simpanan yang sewaktu-waktu bisa kita kembangkan, kita gunakan. Hal-hal penting itu kita simpan, kita bundeli, kita ikat. Begitu. Nah,
beberapa yang ingin saya sampaikan ini terkait ini. Jadi kita akan refleksi, sharing, berbagi terkait dengan perjumpaan kita di dalam ya mengubah setahap di atas atau 2 tahap di atas terkait dengan kondisi pendidikan di yayasan kita masing-masing yang kita kembangkan berbasis budaya dan kearifan yang ada di lingkungan maupun nilai-nilai spiritual di yayasan atau kongregasi masing-masing. Nanti juga akan saya tunjukkan bagaimana standar kompetensi lulusan terbaru Permendikbud nomor 5 tahun 2022 itu dengan kalimat yang sangat jelas itu apa yang kita lakukan itu sangat selaras dengan apa yang dirumuskan oleh pemerintah terkait dengan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar. Nanti saya tunjukkan bahwa apa yang kita buat ini tidak sia-sia. Ternyata kok ya sama persis kita yang menyamai pemerintah atau kebetulan pemerintah juga melihat FGD kita di YouTube lalu ditonton, lalu kok ada hal baik lalu diambil, ya bisa jadi. Nah, saya ingin menyegarkan saja kepada pastor, pada saudara-saudariku semua di ruang virtual ini bahwa program POP itu adalah program pemberdayaan masyarakat. Ya kita semua, yayasan, ormas, ini yang diberdayakan. Pemberdayaan masyarakat secara masif melalui dukungan pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah berdasarkan model-model pelatihan yang sudah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Dalam konteks ini tentu ini sejarah masa lalu, latar belakang, mengapa Pangudi Luhur menjadi ketua konsorsium dan mengajukan proposal, karena proposal yang diajukan dan divalidasi, dicek proposalnya itu, Pangudi Luhur dinyatakan memang memiliki program pemberdayaan, program peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah. Memang kami punya program itu, kami punya pelatihan-pelatihan calon kepala sekolah yang kami lakukan sejak tahun 2006 dan berakhir itu 2018. Karena 2019 mulai ada penguatan calon kepala sekolah itu. Lalu kegiatan pelatihan kepemimpinan sekolah di Yayasan Pangudi Luhur kami hentikan. Beberapa yayasan ada yang ikut. Dari Batam itu pernah ada, dari kongregasi KSFL juga pernah ada, dari Kalimantan, Bruder MTB juga pernah, dari Madura juga ada, dari banyak kongregasi dan yayasan pernah ikut di pelatihan kepemimpinan sekolah yang kami selenggarakan mulai 2006 sampai 2018 itu. Itu yang menjadi latar belakang, lalu pemerintah menyatakan layak itu untuk ditularkan. Itu latar belakangnya itu. Maka kegiatan program POP ini yang kita selenggarakan ini merupakan rangkaian dari program Merdeka Belajar episode yang keempat yang dulu pernah kita dengarkan pidato Pak Menterinya itu. Ya, tadi sudah didefinisi apa itu POP tadi sudah, lalu mengidentifikasi tujuan POP itu ya mengidentifikasi program peningkatan kompetensi pendidik. Program kita sudah melaksanakan kemarin selama 4 bulan, kita sudah mencoba itu dan nanti masih akan kita lakukan di tahap kedua. Lalu yang kedua ini mengidentifikasi ormas, dalam hal ini Pangudi Luhur salah satunya yang teridentifikasi memiliki program. Lalu Pangudi Luhur melibatkan, karena harus menularkan pengalaman itu, ide-idenya yang pernah kami miliki ditularkan kepada 14 yayasan di anggota konsorsium itu. Idenya ya, soal isinya tentu masing-masing yayasan bisa mengisi sendiri model yang pernah kami pakai itu.
Ini beberapa, lalu mengintegrasikan berbagai model peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah dilaksanakan oleh Ormas. Tadi sudah saya terangkan. Lalu menyebarluaskan atau menyebarkan model itu. Jadi model yang kami sebarkan kepada teman-teman anggota konsorsium itu ya memang pengalaman kami, pengalaman Pangudiluhur. Modelnya, isinya masing-masing, sekali lagi isinya masing-masing bisa mengisi sendiri poin-poinnya karena harus disesuaikan dengan yayasan, kongregasi, tarekat, keuskupan, dan lingkungan setempat. Itu isinya bisa berbeda-beda, tapi modelnya bisa sama, boleh sama. Nah, ini model bintang film dari Korea. Ya. Nah, ini yang tadi saya katakan, model pelatihan pengembangan kompetensi pendidik YPL. Tanggal 2 Juli 2020, saat dilakukan evaluasi proposal oleh Dirjen GTK, Yayasan Pangudiluhur, salah satunya itu memaparkan, menyampaikan program pelatihan kepemimpinan sekolah. Program tersebut diselenggarakan untuk pembekalan guru potensial di lingkungan Yayasan Pangudiluhur. Beberapa tadi yayasan selalu di setiap tahap kegiatan, setiap tahun sekali, itu ada yang ngirim, karena jumlah pesertanya maksimal 30 orang. Kadang beberapa yayasan ikut terlibat, ada yang sampai jumlahnya 10 orang, dan seterusnya. Nah, guru-guru potensial yang dipandang mampu itu, dan di kemudian hari dipandang bisa menjadi kepala sekolah itu kami latih. Kegiatan pelatihan kepemimpinan sekolah ini kami mulai tahun 2006. Akan tetapi dokumen yang waktu itu kami tampilkan di evaluasi proposal itu dokumen tahun 2012 sampai 2018. Nah, dokumen tersebutlah yang dicek oleh tim evaluasi proposal dari Dirjen GTK terkait program POP. Jadi memang benar-benar pengalaman real yang kami lakukan. Nah, sekarang itu tadi saya cerita sekilas. Tentu saya nggak bijak kalau banyak bicara. Nah, ini 2 pertanyaan ini mungkin dicatat ya, karena saya harus close share ini, stop share, biar atau difoto, biar nanti kalau Bapak, Ibu, Suster, Buder, Pastor mau sharing, pertanyaan ini bisa dibaca. Jadi bagaimana tanggapan Anda, Pastor, Suster, Buder, Frater, Bapak, Ibu, terkait dengan kegiatan program POP Konsorsium Ismail tahap 1? Tanggapan itu ya sangat umum ya, saya tidak menukik pertanyaannya, tapi tanggapan itu ya macam-macam. Bahkan nanti kita berbagi, kalau ada yang baik ya bisa dibagikan, kalau ada yang kurang pas ya bisa dibagikan agar nanti menjadi evaluasi kita bersama. Kemudian yang kedua, terkait dengan apa yang dialami itu, apakah punya dampak terhadap sekolah-sekolah di yayasan Anda, Pastor, Suster, Bapak, Ibu. Kalau ada dampak, dampaknya apa ya? Karena POP ini soal membangun budaya mutu sekolah, apakah berdampak atau mati sebelum bertunas ya biji yang disemai itu? Mesti masing-masing punya kondisi yang berbeda-beda. Nah, silakan kalau nanti yang sudah siap bisa berbagi. Kita punya waktu sekitar sampai jam 12.15-an, karena setelah itu nanti sifatnya informasi sampai jam 1 waktu kita. Semoga sudah difoto, saya tutup biar kita on cam semua. Siap ya. Bruder, selamat pagi. Ayo Pastor. Ya, Pak. Ini boleh enggak saya memberikan tanggapan saya secara pribadi, dan kebetulan di sini saya ajak ini 2 instruktur kami, 2 trainer kami. Enggak apa-apa ya, boleh nanti. Boleh, mau pribadi mau bersama, boleh silakan. Ya, yang pertama dari pihak yayasan, pertama kami
berterima kasih. Itu pertama ya. Harus berterima kasih terhadap proses ini yang sudah difasilitasi oleh teman-teman dari Pangudi Luhur ya. Dan teman-teman dari Pangudi Luhur itu memang sungguh-sungguh berjuang dengan segala macam tantangan, kesulitan dan sebagainya. Nah, secara umum kalau ditanya kepada saya tanggapan ya terhadap program ini ya. Program POP ini bagi kami di Yayasan Paulus ada satu hal yang terbangun ya dalam Yayasan Paulus dalam program ini. Pertama, untuk di tingkat SMP itu kesadaran tentang betapa berharganya ya budaya lokal itu, karena memang di tingkat SMP itu kan mengangkat itu ya betapa berharganya budaya lokal yang diangkat di situ. Kesadaran akan pentingnya budaya lokal dan seakan-akan kami dibawa kembali untuk menyadari ya asal usul kami. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih semakin memperkuat penyadaran akan nilai-nilai inti yang sudah kami miliki ya, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk kami ya. Kalau ditanya ya apa tanggapan kami, jadi memang program ini sangat luar biasa ya. Memang masih banyak hal yang perlu disempurnakan. Salah satu hal kalau menyangkut tanggapan, kalau boleh kami juga memberikan masukan. Ini catatan dari para peserta yang mengikuti kegiatan, khususnya ini yang ada di daerah-daerah pinggiran dan kesulitan sinyal dan sebagainya. Ya, mereka usul dua ya. Memang kita bisa maklumi di akhir tahun lalu waktu kita sangat mepet. Kalau boleh waktunya jangan terlalu kesorean ya, karena kami di Indonesia Tengah ini ketika di situ jam 6 berarti sudah jam 7 malam. Nah, guru-guru kami itu memang ada di daerah ada yang ya di daerah pedalaman yang ketika kita pelatihan pernah mengalami juga gelap-gelapan gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada juga usul dari teman-teman di daerah ini menyangkut hari Minggu. Karena ya, tetapi memang waktu kita kali lalu sangat sangat mepet ya. Mungkin ada baiknya ke depan waktu hari Minggu itu memang kita dikosongkan. Itu usulan sebenarnya dari lapangan ya. Jadi itu tanggapan kami. Lalu dampaknya, dampak yang besar itu ya, misalnya kalau dari kelompok SD itu mereka sekarang sudah mempunyai rancangan pengembangan sekolah ya. Ini bagus ya, hal yang luar biasa. Lalu yang kedua, tindak lanjut misalnya di kelompok SMP ini karena diprovokasi dalam pelatihan itu, dalam kegiatan itu ya, sudah mulai ada gerakan untuk memfokuskan diri pada kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh sekolah atau melihat peluang-peluangnya. Salah satunya misalnya kemarin kita share di grup IHT itu, salah satu sekolah kami akhirnya memutuskan untuk mendalami musik bambu kembali ya. Memang ya akan membutuhkan biaya dan sebagainya, tetapi ini adalah bagian dari usaha untuk menggali kembali kekayaan budaya ya. Jadi bagaimana anak-anak yang lahir dan besar di kota itu diajak untuk mengenal kembali budaya lokalnya yang mungkin selama ini mereka hanya lihat atau bahkan kaget pertama kali mendengar itu. Bahkan pelatihnya pun didatangkan dari daerah, dari Toraja, yang kadangkala karena sudah terbiasa berbahasa daerah, dia berbahasa daerah kepada anak-anak yang anak kota ya. Tetapi ketika saya melihat itu ada satu hal yang luar biasa, sepertinya alam bawah sadar anak itu yang berbicara, dia paham apa yang dikatakan oleh
guru itu. Dan ini dampak yang luar biasa sehingga anak-anak itu tidak kehilangan tidak kehilangan lagi rasa budayanya itu. Dan berikut ya dari contoh tadi, dukungan dari orang tua ini ternyata besar ya. Jadi secara tidak kita tidak pernah menyangka ya, ternyata apa yang dibuat ini mendapatkan perhatian dari orang tua dan masyarakat sekitar. Jadi ada orang tua yang menemani, sehingga ini komunikasi sekolah dan orang tua bisa menjadi lebih baik, anak-anak menjadi lebih semangat. Dan ini latihannya baru 1 minggu, sudah diminta tampil pada hari raya Paskah di gereja paroki. Nah, ini saya tidak tahu apa yang akan terjadi nanti ya. Jadi ini dampak ya. Sementara di kelompok SD, saya melihat guru-guru itu sudah semakin memahami ya. Mereka sangat dibantu untuk memahami mau dibawa kemana ini sekolah-sekolah ya. Sekolah-sekolah di daerah pinggiran yang selama ini tidak tersentuh, itu mulai disentuh dan ada semangat baru yang terjadi di sekolah. Jadi kalau itu ya, memang kegiatan kita sangat padat, melelahkan ya, tetapi itu yang terjadi. Itu dari saya. Saya tidak tahu apakah boleh diberikan kesempatan kepada 2 trainer kami yang memang sungguh-sungguh mengalami atau menunggu teman-teman yang lain. Boleh Romo, Parolus, mungkin kalian satu yayasan. Kalian ya. Saya mulai dari Pak Agus dulu ya. Ini Pak Agus. Terima kasih Romo Karol. Selamat siang Bu Berwarto. Pak Agus ini trainer di kelompok SMP. Ya. Selamat siang teman-teman dari berbagai yayasan. Saya juga mau menyapa Romosis, ada saya lihat tadi. Selamat siang Romosis. Adi Siswoyo, Romo. Selamat siang Romo. Selamat siang. Selamat siang. Saya dari Strada 2 tahun yang lalu bergabung dengan Yayasan Paulus Romo. Ketika Romo masih direktur di Strada. Oh, dia tidak dapat. Agak lupa. Ya. Jadi kita ketemu ini kebetulan di Yayasan Paulus Makassar, di SMP saya yang ikut kemarin di trainernya, dan seperti yang disampaikan oleh Romo Karolus tadi, banyak hal yang kami peroleh melalui POP ini. Mungkin saya tidak akan sampaikan ulang yang disampaikan Romo Karolus, tetapi satu hal yang saya alami selama POP itu, kayaknya pengawas saya itu intensif mengunjungi saya. Dan selalu yang dibawa di dalam diskusi adalah tentang kurikulum penggerak. Tadi saya terlambat datang di kantor yayasan karena tadi ada beliau di sekolah, dan saya kira tujuannya ke sana, tapi ternyata yang disampaikan dan diskusi bersama tentang pelaksanaan kurikulum penggerak. Jadi luar biasa yang kami alami, walaupun pada saat pelaksanaan POP itu memang memerlukan waktu yang cukup panjang dan selalu terus-menerus, dan saya juga bersyukur karena dalam waktu yang singkat terus-menerus itu selama POP itu sehat, kami sehat semua, dan saya amini itu adalah doa dari Romo-Romo semua, dari Bruder, sehingga pelaksanaannya itu saya mampu lewati dengan baik. Ada satu hal yang menjadi kenyataan dari POP yang kami alami. Anak-anak kami sudah bergabung dengan Komdit KWI melalui suatu program siap yang disampaikan, yang digagas oleh Romo Gandhi, dan 3 anak kami yang kami utus di situ, dan apa yang disampaikan di situ adalah salah satu bagian dari naskah akademik kami dan naskah kurikulum yang kami buat pada saat POP. Nah, ini yang menjadi kekuatan bagi kami, walaupun sangat sederhana yang kami angkat di situ tentang sapaan dan sopan santun, tetapi kami yakin inilah permulaan yang kami lakukan setelah POP.
Saya kira cukup itu Romo Karol, Bruder Warto yang kami mau sampaikan hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus Tanggana. Bruder, saya ke ini trainer SD-nya kami, Ibu Sunarti. Oh, wah cukup banyak yang ikut ternyata. Kami hadirkan lengkap ini. Oh ya, terima kasih Ibu, Bapak semuanya. Yayasan Paulus Makassar. Ya. Terima kasih Pastor Karol. Selamat pagi Bruder Warto. Selamat pagi. Ya, salam sehat. Ya. Ya. Kasih sekali ya, semangat, Ya. menyenangkan. Ya. Cukup, Pastor Karolus? Nah, Ibu Narti mau bicara dulu. Oh, mau Ya. bicara? Oke. Ya, izin sedikit saja Oke. bahwa Berarti. POP ini sungguh bermanfaat bagi kami, bahwa kami memang paradigma baru, jadi menjadi energi baru bagi teman-teman kami di SD. Selain kami, dampaknya kami mempunyai RPS yang berpedoman pada framework 3I, kami juga mengimplementasikan dalam proses pembelajaran bahwa teman-teman kami berusaha menerapkan bagaimana keterampilan ABA 21 diterapkan dalam kelas. Dan kami juga baru-baru supervisi proses secara gabungan. Di sekolah itu bukan hanya, kalau dulu itu hanya literasi membaca, sekarang sudah berliterasi mendengarkan cerita atau membacakan cerita. Jadi baik guru maupun peserta didik sudah berusaha membacakan cerita bagi temannya, bagi muridnya. Dan juga mendorong murid-murid untuk berani tampil dan untuk berani mencipta meskipun itu hal yang sederhana. Itu dampak positif bagi kami di tingkat SD, Bruder. Terima kasih. Terima kasih, Bu Narti. Ya, Bruder, itu teman-teman itu dari kami. Sebenarnya Pastor Barto Pararak itu ikut juga, itu dia di Toraja sekarang itu dengan 4-5 kepala sekolah. Ya. Tapi nanti sajalah, kita sekarang cukup dari Yayasan Paulus, Bruder. Ya, nanti masih ada pertanyaan berikut juga kok. Pertanyaan refleksinya ada beberapa. Ya. Baik, Pastor Karolus, beberapa yang perlu saya tanggapi. Memang kegiatan hari Minggu kemarin itu terpaksa, memang saya pejamkan mata dan hati bagi Yayasan Katolik, pesertanya pastor, pesertanya suster, aktivis gereja, kok hari Minggu kegiatan seperti itu. Memang saya tutup mata itu, karena ya itu tadi program kemarin 2021 itu harusnya 9 bulan, tapi dipaksa harus hanya 3 bulan, diberi waktu 3 bulan. Maka ada kegiatan paralel sehari itu kadang 3. Itu kondisi yang memang tidak bisa kami apa-apakan. Dan itu dampaknya nanti saya terangkan pada anggaran, dampak yang terjadi di tahun 2022 ini. Berdampak juga ternyata ke sana. Nanti saya sampaikan di slide saya yang terakhir. Kemudian di tahun berikut atau tahun ini kita akan lebih longgar karena ini dimulai di bulan April nih ya. Tahun lalu kan di bulan September aja sudah di akhir, tanggal 27 September baru mulai. Ini di April. Lalu diharapkan nanti ini di tahun ini di Oktober pertengahan selesai. Tahun lalu tanggal terakhir bulan Desember masih ada kegiatan. Nah, itu karena ya sekarang pertengahan Oktober kita harapkan jadwalnya selesai, waktunya agak lebih longgar, ya itu. Mudah-mudahan apa yang tadi menjadi hambatan keluhan dari Pastor Karolus itu bisa kita atur. Kalau soal waktu Indonesia Tengah dan Barat selisih 1 jam ya nanti jadwal jamnya kita sesuaikan ya. Kami berharap kami rancang kegiatannya itu tidak pagi hari karena kegiatan pembelajaran sudah tatap muka sekarang. Kalau nanti pagi hari pasti ada banyak Bapak Ibu guru yang terganggu, terhalang dengan tugas mengajar. Nanti kalau dilaksanakan pagi, sementara di tahun kedua ini kegiatannya banyak melibatkan guru, nanti ada keluhan baru dari orang tua. Menjadi masalah baru lagi. Ini soal waktu nanti kita lihat fleksibilitasnya bagaimana.
Yang jelas kami berusaha tidak mengganggu kegiatan mengajar Bapak Ibu, berarti akan dilaksanakan siang. Begitu. Jadi terima kasih terkait itu. Nanti soal budaya akan saya singgung di sesi berikutnya, bahwa budaya yang kita bangun, kita dorong, bangga dengan budaya setempat dan anak mengekspresikan dengan budaya yang ada. Itu tanggapan pemerintah bagaimana, nanti ada Permendikbud yang mendukung, mendorong hal itu memang harus kita lakukan. Saya senang Romo Karolus dengan musik bambunya, karena musik bambu tidak bisa dimainkan sendirian, harus dalam bentuk kolosal. Nah, secara kolosal itu kan secara tidak sadar kebinekaan ada, menghargai satu dengan yang lainnya ada, menghadirkan orang tua juga ada. Nah, ini kan rekoleksi hidup bersamanya sekaligus kena kan, kebinekaannya, pelajar Pancasilanya kena. Pelatihnya kadang-kadang berbahasa daerah, ya dipahami, ya diterima. Nah, itu kan secara nggak sadar kebinekaannya muncul di sana. Nah, ini saya kira sangat bagus kegiatan musik bambu yang dilaksanakan secara komunitas karena melibatkan banyak anak. Makasih sekali Pak Sulkarolus dan teman-teman dari Yayasan Paulus Makassar. Silakan dari yayasan yang lain kalau mau berbagi, saling menguatkan, saling berbagi ide, inspirasi. Saya Budan. Oh ya, Suster Frederika. Selamat siang untuk kita semua. Tadi ada pertanyaan, ya satu, itu bagaimana tanggapan kalau Yayasan Putri Hati Kudus menanggapi program POP ini sangat bagus untuk mempengaruhi untuk satu perubahan. Nah, dengan itu dan juga menggali core value dan penanamannya, dan juga nilai-nilai kearifan lokal serta profil nilai Pancasila. Nah, menjadi sekolah, menjadi lahan subur dengan penuh harapan anak-anak didik kita, dan juga pendidik berkarakter dengan menanamkan nilai-nilai inti dan kearifan lokal. Dengan program POP ini menjadi mengingatkan kembali, dan ya boleh dikatakan ya merefleksikannya kembali. Lalu guru-guru kita antusias untuk mendalami POP ini, baik guru TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Dulunya diprogramkan hanya SD dan SMP Yayasan Putri Hati Kudus. Tapi dengan sharing semuanya bahwa kami juga ikutlah. Maka dengan rendah hati kami memohon kesediaan panitia untuk membagi lagi untuk guru TK, SMA, dan SMK. Dan itu kami syukuri, dan kami sangat berterima kasih kepada panitia program POP ini. Dan kami sekarang masih berkecimpung melaksanakan tugas-tugas yang baik di TK, di SD, SMP, SMA, SMK di Yayasan Putri Hati Kudus ini. Karena dianggap sungguh bermanfaat POP ini untuk mengubah warna pendidikan Katolik dan juga meningkatkan kualitas dan di pendidikan kita. Maka dampaknya kami rasakan ya, guru-guru semangat masih berproses menyusun naskah akademik dan kurikulum dan menggali nilai-nilai kearifan lokal. Dan dengan demikian, dengan saat menggali nilai-nilai kearifan lokal ini menjadi menambah pengetahuan, dan makin ada literasinya di sana, ada minat untuk membaca budaya-budaya yang ada, karena Yayasan Putri Hati Kudus tersebar di berbagai daerah,
Nah, termasuk yang kami kusdikan adalah menggali budaya timur. Akan ada di Atambua, Onoboi, sekolah kami. Nah, mengalami kesulitan, namun sudah ada benang merahnya. Jadi dengan ini semuanya membawa suasana yang belum tahu menjadi ingin tahu, baik para pendidik dan juga anak didik. Dengan demikian, program POP ini adalah pintu untuk makin menyebar, mengikuti penggalian baik itu core value dan juga menjadi kearifan lokal. Kesempatan luar biasa dengan adanya POP ini, kita makin menggali. Jadi mudah-mudahan dengan nanti budaya-budaya lokal di seluruh Indonesia, budaya-budaya kita makin kita pahami, makin diperkaya, makin kita menciptakan suatu penghargaan, menghargai budaya itu sendiri. Karena saya terus terang aja tidak begitu paham waktu itu budaya Timur, budaya Nias, Melayu, menjadi saya ngerti, oh gitu rupanya karakter mereka dengan menyampaikan sesuatu dengan pantun dan sebagainya, begitu. Jadi dengan demikian saya sendiri pun makin diperkaya, apalagi para pendidik dan anak didik dengan ditawarkan. Maka POP ini saya rasa pintu yang lebar untuk kita menggali ilmu pengetahuan yang luar biasa. Jadi terima kasih kepada yang ya boleh dikatakan tentu ini bisa karena kerja keras dan kerjasama yang baik. Maka untuk ke depan tidak hanya tahun, tapi kita buatlah sebagai grup kita atau kelompok kita yang asosiasi untuk terus kita bersama menggali dan melihat, mengevaluasi dan melihat ke depan bagaimana untuk seterusnya. Begitu pendidikan Katolik. Begitu Pak. Kemudian, makasih. Makasih Suster Frederika yang selalu semangat untuk mendorong, mendukung guru-gurunya di Yayasan YPHK ini. Dan tadi berkali-kali disampaikan terkait dengan budaya, bahkan sudah ditularkan kok dari TK sampai SMA, SMK. Inilah yang diharapkan. Memang POP yang di organisasi Ormas, dalam hal ini YPL, Pangudi Luhur, itu sama dengan program sekolah penggerak, hanya beda organisasinya. Kalau PSP, program sekolah penggerak dinas, itu yang menyelenggarakan dinas. Kalau POP ini yang menyelenggarakan ormas. Hanya kalau dinas itu mungkin ada biaya yang khusus, tapi ormas ini kan berbagi kok. Nah, kita diharapkan juga melahirkan sekolah-sekolah penggerak minimal di lingkungan yayasan masing-masing. Hal baik ini ditularkan di jenjang sekolah yang lain. Nah, Suster Frederika ini tadi sudah malah menggerakkan dari TK sampai SMA, SMK. Ini hal yang diharapkan seperti itu, tidak hanya untuk jenjang SMP saja yang membuat naskah akademik terkait kearifan lokal, budaya setempat. Nah itu, ini sudah ada 2 yayasan, di Yayasan Paulus dan YPHK yang mengulangi, menggarisbawahi bagaimana pentingnya mengangkat budaya ini, budaya setempat. Ini bagian dari SKL, Permendikbud nomor 5 tahun 2022 pasal 6, silakan dicek. Ayat 4 atau ayat 5, bisa dicek di sana bunyinya apa, menyangkut budaya. Ya, nanti saya tunjukkan. Mungkin satu lagi sebelum saya melanjutkan materi berikut, satu yayasan lagi, masih ada? Dari Don Bosco, Bruder. Oke, Don Bosco, Suster Parminauli, ya silakan Suster. Baik, terima kasih. Yang kami rasakan atau tanggapan kami terhadap program kita ini, yang pertama kami melihat
sangat baik, sangat positif, motivatif, reflektif, mengajak kami untuk semakin mengakar pada nilai-nilai pelindung yayasan kami, dan sangat mendukung program yayasan kami. Memang boleh dikatakan masih baru mulai merintis penggalian nilai-nilai. Ya, selama sekian puluh tahun, banyak guru, kepala sekolah mengatakan baru 2-3 tahun terakhir ini mulai digali semangat Don Bosco. Dan itu sangat terasa setelah POP ini, ya, pesta Don Bosco tahun ini memang sangat berbeda. Gaungnya sangat bisa kami rasakan di seluruh sekolah, dan semangat guru begitu tinggi dan sangat partisipatif dengan kegiatan-kegiatan yang menyangkut penggalian nilai-nilai Don Bosco. Untuk sekolah-sekolah yang mengikuti POP ini, mereka juga sudah ya dalam proses menggali nilai-nilai sekolah, budaya-budaya lokal. Menurut kami ini providence, ya, penyelenggaraan ilahi untuk yayasan kami, bukan hanya sebuah kebetulan, tetapi ini menjadi kekayaan, menjadi kompas yang membantu kami untuk melanjutkan program yayasan kami. Betul, kami sangat terbantu. Di awal kami merasa kok POP ini datangnya terlambat, harusnya sebelum kami memulai. Tetapi dalam perjalanan kami melihat itu beriring. Dan bahkan bisa kami jadikan acuan untuk melanjutkan pekerjaan kami di yayasan. Dampaknya untuk sekolah-sekolah memang karena kami sekolah yang besar, kami belum berani mengatakan bahwa semua sudah, dari tingkat TK sampai SMA itu pun belum. Tetapi yang bisa kami lihat untuk sekolah-sekolah yang mengikuti program ini, mereka punya kemajuan, guru-gurunya lebih bersemangat, percaya dirinya lebih kuat. Saya lihat mereka bangga mengikuti program ini. Ketika kami ada sosialisasi nilai-nilai Don Bosco, mereka semua bisa mengaitkan dengan apa yang mereka peroleh di POP, sehingga sekolah-sekolah yang tidak ikut bertanya, apa itu POP, apa itu Ismoyo. Nah, jadi mereka terlihat lebih bangga, lebih percaya diri, lebih kaya. Dan ketika kami mengadakan lomba pembuatan figura dan karya-karya seni berbasis nilai Don Bosco, sekolah-sekolah yang ikut POP itu lebih unggul, ya, lebih dalam, lebih kaya bagaimana mereka menyajikan itu. Jadi kami bisa melihat itu. Secara umum kami mengatakan dampaknya memang belum begitu luas karena sekolah kami banyak dan waktunya masih sangat singkat, tapi kami akan berusaha supaya ini bisa semakin dirasakan oleh semua sekolah yang ada di bawah yayasan kami. Saya bangga, kami bersyukur bahwa kami ikut bergabung dengan konsorsium Ismoyo ini, sehingga dengan itu kami bisa melihat lebih jelas lagi kemana arah kami. Pendasarannya itu sudah semakin jelas, hanya memang pekerjaan ini ongoing proses. Namun kami sangat berterima kasih bahwa kami jadi tahu kemana arah kami, apalagi yang harus kami buat selanjutnya. Dan untuk itu pun kami tetap memohon bantuan, dukungan dari Bruder, dari narasumber kami yang sebelumnya untuk membantu kami ke proses selanjutnya. Begitu Bruder, terima kasih. Baik, terima kasih Suster Parmina Uli atas sharingnya, berbaginya. Dan ini kan semua yang ada di ruang ini orang-orang hebat di yayasan masing-masing. Para pengurus yayasan, para animator, para fasilitator. Nah, inilah yang dulu memang kami intervensi yang pertama. Karena para pengurus yayasan ini kadang-kadang mengalami jurang pengetahuan terkait hal praktis di sekolah. Tetapi para pengurus yayasan ini punya kewenangan yang luas, yang luar biasa karena memang menyelenggarakan sekolah-sekolah itu. Nah, sekarang saya senang para pengurus yayasan ini paham betul, mengerti betul apa yang sebenarnya harus dilakukan di unit-unit sekolah. Bisa dibayangkan kalau para pengurus yayasan ini tidak terlibat di kegiatan POP. Begitu ya, maka Provisiat saya senang para pengurus yayasan mengerti gerakan di program POP ini, peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru tenaga kependidikan itu harus bagaimana.
Saya boleh sharing sedikit ya terkait dengan undang-undang standar kompetensi lulusan yang diputuskan berdasarkan Permendikbud nomor 5 tahun 2022. Mungkin para pengurus yayasan ini sudah ada yang baca. Saya hanya ingin meneguhkan dari sisi pemerintah. Bentar. Sudah kelihatan? Sudah ya? Nah, kalau pastor, suster, Bapak Ibu membaca Permendikbud ini, bisa dicek ya, Permendikbud nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Ini Permendikbud terakhir, SKL terakhir yang keluar tahun 2022. Ini harus kita pahami. Dan tadi Romo Karolus menyebut budaya, Suster Frederika juga menyebut budaya, Suster Parminauli juga menyebut budaya. Kita lihat terkait budaya itu diungkapkan atau disebutkan, dijelaskan di pasal 6, ini pasal 5 ya. Standar kompetensi lulusan pendidikan jenjang pendidikan dasar, pasal 5. Seterusnya saya akan lebih ke pasal 6 yang langsung menyebut pasal 6. Standar kompetensi lulusan pendidikan dasar, madrasah, aliyah, dan seterusnya dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi kompetensi yang terdiri atas anak-anak kita. Kita sudah merumuskan kemarin. Mengenal Tuhan yang Maha Esa dan seterusnya. Nah, sekarang yang B ini. Mengenal dan mengekspresikan identitas diri dan budayanya. Mengenal dan menghargai keragaman budaya lingkungannya. Tadi Suster Frederika belajar budaya Timur. Orang Medan belajar budaya Timur, mungkin anak-anaknya ada yang dari orang-orang Flores mungkin, Manggarai mungkin. Melakukan interaksi antar budaya, karena anak kita ada yang dari Melayu, ada yang dari Batak, ada yang dari Tionghoa. Bagaimana antar budaya, antar anak yang ada dalam satu unit itu melakukan interaksinya, berinteraksi, tidak saling meniadakan, tetapi saling menghargai. Dan mengklasifikasi prasangka yang dan stereotip. Mengklarifikasi. Cap, stereotip. Wah, budaya Batak itu gini. Budaya Tionghoa gini. Bagaimana itu bisa dicegah? Karena harus ada interaksi antar budaya. Serta berpartisipasi untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Dari budaya yang berbeda-beda itu tidak dihilangkan, tidak saling meniadakan, tidak saling mengunggulkan, karena kita berada dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Coba bayangkan, kita berdarah-darah 3 bulan melakukan, merumuskan nilai-nilai budaya setempat, nilai-nilai yayasan kita, dan negara juga merumuskan persis harus mengenal dan mengekspresikan identitas diri dan budayanya. Coba kalau seperti ini, apakah yang kita lakukan ini sia-sia? Menurut saya tidak. Sudah sangat linier dengan apa yang menjadi kebijakan negara. Lingkungan juga. Menunjukkan sikap peduli dan perilaku berbagi, serta berkolaborasi antar sesama dengan bimbingan di lingkungan sekitar. Kita harus mengenal lingkungan sekitar. Saya kalau membaca ini jadi merinding saya. Merinding tahu enggak ya? Jadi bergetarlah diri saya. Ternyata apa yang kita lakukan enggak salah. Maka nanti kalau di kurikulum yang kita susun, mungkin tingkat pemahaman pengawas yang berbeda, dasar kita adalah SKL.
pasal 6 nomor B. Ya, itu. Kita merumuskan budaya-budaya, kearifan lokal, nilai-nilai inti yayasan masing-masing, kongregasi masing-masing. Di situ dasarnya, dasar hukumnya sudah ada. Jadi jalan terus ya, semangat untuk itu. Baik, saya sekarang lanjutkan materi berikut dari sisi refleksi. Tadi sampai pada pertanyaan pertama tentang refleksi dan berbagi ini. Sekarang saya berbicara terkait dengan data. Mungkin kita nggak sadar, atau mungkin sadar. Kalau sadar mungkin hanya sebatas berapa sih yayasan yang terlibat di dalam konsorsium kita ini. Yayasan yang terlibat itu ada 15 yayasan. Cukup banyak menurut saya. Kemudian ada 144 sekolah. Kalau Suster Parmina Uli tadi menyebut sekolah kami banyak sekali. Rupanya dari konsorsium ini yang terlibat sekolahnya paling banyak, Manado itu juga 90-an, Kesupan Manado, dan Yayasan Don Bosco ini 90-an. Lalu guru yang akan kita intervensi bersama-sama itu ada 1.958. Tersebar di 11 provinsi. 47 dinas kota kabupaten, kalau nggak salah. Ya. Ada 47 kota kabupaten. Apa ini maksud saya kok tak saya tampilkan? Coba kita bayangkan kalau sekolah SMP yang kita intervensi itu bisa melakukan metamorfosa, mengubah diri menjadi sekolah penggerak di yayasan masing-masing, dampaknya akan luar biasa. Dampaknya akan di 11 provinsi. Kita akan menjadi Indonesia, kemarin DPR sudah menyetujui pengembangan Papua, menjadi ada 2 atau 3 tambahan provinsi. Kita akan 37 provinsi. 11 provinsi kita intervensi. Ada sekolah yang kita intervensi lewat POP kita ini. Sudah berapa persen? Sudah hampir 30% provinsi di Indonesia kita intervensi. 47 kota kabupaten. Ini kan sangat luar biasa kalau kita sungguh-sungguh tadi yang disaringkan tadi, sekolah-sekolah kita menjadi sekolah penggerak di yayasan kita masing-masing. Syukur-syukur nanti ada yayasan lain, dinas pendidikan juga belajar, melihat hal yang baik pada sekolah kita, lalu belajar. Dampaknya akan luar biasa. Sesuatu yang kecil, sederhana, tapi kita kerjakan dengan baik, ternyata luar biasa. Kalau dalam bentuk peta ya, ini. Nah, sebarannya di sini. Di Pulau Sumatera ini terbanyak, ya, karena memang dulu mengapa kok Sumatera banyak sekali ya, Der? Ya, dulu pembagiannya itu ya Yayasan Pangudulur itu Indonesia bagian barat, begitu. Lalu Komdikkas itu Indonesia bagian tengah. Lalu Bu Derviani dari NTB Pontianak itu Indonesia bagian timur. Tapi dalam prosesnya tidak semudah yang dibagi di awal itu. Ada banyak yayasan, ada beberapa yang terkendala administrasi lalu tidak bisa masuk. Maka karena jumlah pesertanya Pangudulur itu tidak banyak yang memenuhi syarat, lalu menyasar ke Makassar, Pontianak itu ke Indonesia Tengah, ke Makassar dan Manado. Indonesia Tengah masuk PL karena Panguduluhur kekurangan peserta dulu, lalu mencari ke sana. Nah, coba bayangkan, ini sebarannya terletak di daerah ini. Ujung Pandang, Makassar, Manado, Sulawesi Utara, termasuk ini. Gorontalo juga. Nah, ini sudah separuh Indonesia kita intervensi ini, sekolah-sekolah ini. Ini yang ingin saya sampaikan di situ. Dampaknya bisa luar biasa. Kalau dilihat dari sisi persentase ini, ya, persentase jumlah sekolah per provinsi. Sumatera memang paling banyak, ya. Jawa Tengah itu kondisinya seperti ini. Sulawesi Utara juga banyak. Tadi saya katakan. Ini sebarannya seperti itu. Nah,
menjadi kesadaran bersama. Saya hanya ingin membangun kesadaran bersama. Betapa strategisnya, betapa bisa menjadi garam yang luar biasa dampaknya melihat sebaran sekolah-sekolah intervensi tadi. Nah, program POP melahirkan program sekolah penggerak. Saya berharap, sekali lagi, saya berharap program sekolah penggerak yang diharapkan lahir dari program POP ini bisa kita wujudkan di masing-masing yayasan minimal. Pangu dulur jangan dianggap sudah melaksanakan, belum, sama. Karena kami berawal dari program kami, program kepemimpinan sekolah, lalu harus mengevaluasi pelajaran kepanguduluran, kami evaluasi. Kami juga sama dengan pastor, suster, Bapak Ibu di ruangan ini, kami sedang memulai juga. Kami baru melaksanakan sosialisasi nilai-nilai ke semua guru karyawan di 3 titik. Di Kalimantan Barat, tempatnya Romo Pamungkas ini, Kesupan Ketapang, kami ada 11 sekolah di sana. Di 2 titik, di pedalaman sama di kota Ketapang. Kami sosialisasi nilai-nilai. Lalu 2 hari kemarin di perwakilan kami yang ada di Ambarawa. Baru. Lalu kami tanggal 28, 29, 30 besok baru mengumpulkan tim kurikulum yayasan. Tim kurikulum yayasan yang nanti bertugas menjelaskan ke semua jenjang. Di TK, tingkat TK, tim kurikulum tingkat TK, tim kurikulum yayasan tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Kami bentuk tim kurikulum tingkat yayasan. Lalu mereka bertugas menjelaskan kurikulum ini yang kita bahas kemarin ini ke masing-masing jenjang. Lalu ada tim buku kepanguduluran itu sendiri. Kami juga sama-sama sedang memulai. Itu ya. Nah, maka punya makna apa dari data yang demikian luas itu? Kalau saya ya maknanya ya kalau kita bisa melahirkan sekolah penggerak di yayasan kita masing-masing, mempengaruhi TK seperti Suster Frederika tadi, mengintervensi TK di yayasan masing-masing, SD yayasan masing-masing, SMA yayasan masing-masing, SMK yayasan masing-masing, bagi saya sudah sangat luar biasa. Ya, Buderto Mas Teva dari SMP Albertus Ketapang, Kalimantan Barat, sudah diminta sharing oleh Dinas Pendidikan. Loh, Buder kok malah sudah membuat seperti ini? Kami dari Dinas Pendidikan baru akan membuat. Nah, ini kan ternyata ada Dinas Pendidikan yang melihat hal baik ini. Nah, ini bagi saya sekali lagi ini peran kita sebagai Yayasan Katolik ya untuk membangun anak-anak bangsa, nusa dan bangsa ini. Begitu luasnya dampaknya, maka sekali lagi saya berharap mewujudkan bisa melahirkan sekolah penggerak di yayasan masing-masing. SMP yang kita intervensi menjadi sekolah penggerak di yayasan masing-masing. Itu aja. Barangkali ada yang komentar terkait dengan sebaran data tadi.